Israel semakin dihantam berita buruk dari hari ke hari setelah gencatan senjata. Baru-baru ini, rakyat Zionis dikabarkan mulai ragu dengan masa depan negaranya sendiri. Pasalnya, pertahanan Israel semakin mudah ditembus setelah dibombardir Iran. Pemerintahan negeri Zionis juga terpecah belah akibat kasus korupsi Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri 75 tahun ini nggak bisa meminta pertolongan Donald Trump. Bagaimanakah kondisi Israel yang semakin kacau setelah berperang melawan Iran? Rakyat Zionis ragukan masa depan Israel. Serangan brutal militer Iran menjadi tamparan keras bagi penduduk Israel. Masyarakat negeri Zionis mulai ketar-ketir dengan tingkat keamanan negaranya. Gak heran sudah banyak korban yang berjatuhan selama perang melawan Teheran. Tercatat sekitar 28 warga Israel harus kehilangan nyawa dan lebih dari 3.000 lainnya terluka hebat. Namun jumlah tersebut dikabarkan belum mencakup seluruh korban. Pasalnya, rezim Benjamin Netanyahu melakukan propaganda licik dengan menyembunyikan data kematian selama perang. Salah satunya dengan operasi kepolisian yang menggerebek para jurnalis di Haifa. Mereka nggak segan menangkap wartawan lokal maupun asing hingga menyita seluruh peralatannya. Israel takut bocornya jumlah korban bakal memperburuk citra mereka di mata dunia. Pasalnya, musuh-musuh negeri Zionis bakal semakin percaya diri menyerang pertahanan Iron Dome. Selain itu, Israel juga terpukul dengan lenyapnya sejumlah bangunan penting. Salah satunya Weizmann Institute yang menjadi pusat sains terbesar Israel. Seluruh laboratorium sampai runtuh dan melenyapkan hasil kerja ilmuwan selama bertahun-tahun. Rakyat Israel makin ketar-ketir karena nggak bisa mengandalkan Iron Dome. Selama perang, sistem pertahanan berlapis Zionis ini terlalu mudah ditembus rudal Iran. Padahal militer Israel selalu koar-koar membanggakan kekuatan Iron Dome. Mereka juga menyangkal peringatan Kenneth McKenzie tentang kekuatan rahasia Iran. Rudal Teheran dikombinasikan dengan potensi nuklirnya menimbulkan tantangan pencegahan yang kompleks, ujar Kepala Pusat Komando Amerika Serikat tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga, rakyat Israel juga terkepung gak bisa kabur ke negara lain. Sejumlah warga Zionis yang mencari perlindungan ke Prancis langsung diusir penduduk lokal. Penolakan terhadap Zionis juga terjadi di Mesir hingga memicu amarah publik besar-besaran. Benjamin Netanyahu bakal masuk penjara akibat korupsi. Kondisi Israel yang semakin memprihatinkan buat Benjamin Netanyahu semakin terancam. Perdana Menteri Israel ini makin kehilangan wajahnya di hadapan publik bangsa Zionis. Apalagi namanya sudah tercoreng semenjak memutuskan untuk kabur ke Yunani saat Iran melakukan agresi. Bahkan Netanyahu juga lebih memilih untuk berdiam di bunker ketika berada di Israel. Kebencian warga ini semakin besar melihat Netanyahu yang mendapatkan bunker super mewah. Tempat perlindungannya diketahui memiliki kamar tidur hingga kafe di dalamnya. Bahkan untuk masuk ke bunkernya saja juga harus menggunakan lift. Hal ini justru berbanding terbalik dengan warga Israel yang harus berdesak-desakan di dalam bunker ala kadarnya. Pamor sang Perdana Menteri juga makin tercoreng akibat ulahnya yang malah terjerat kasus korupsi. Bahkan Netanyahu terancam dipidana berat akibat didakwa 3 kasus korupsi. Pengadilan Israel sendiri telah memulai kasus korupsi yang menjerat Netanyahu sejak 2023 lalu. Perdana Menteri Israel ini didakwa dengan tuduhan mendapatkan suap dari berbagai negara. Alhasil, Netanyahu sampai terancam dibuai selama 10 tahun akibat kejahatan keji tersebut. Meski begitu, Perdana Menteri Israel yang haus akan kekuasaan ini nggak mau mengakui kesalahannya. Dirinya malah berlaku licik dengan mengakali peraturan menggunakan akal bejatnya. Buktinya, tim hukum Netanyahu terus melobi hakim agar sang Perdana Menteri nggak ditahan. Pengadilan dengan hormat diminta untuk memerintahkan pembatalan sidang. Netanyahu dipaksa untuk mengabdikan seluruh waktu dan energinya untuk mengelola masalah-masalah nasional, diplomatik, dan keamanan yang paling penting. Bukannya dipermudah, pengadilan distrik Yerusalem justru bertindak adil dengan menolak permintaan penundaan. Dewan Hakim setuju untuk mengutamakan kasus korupsi tersebut hingga tuntas. Donald Trump turun tangan selamatkan sahabat liciknya. Masalah yang melilit Benjamin Netanyahu langsung bikin Donald Trump keringat dingin. Presiden Amerika Serikat ini takut jika harus kehilangan sang sekutu yang selalu mendukung rencana jahatnya.
Alhasil, Trump memutuskan untuk turun tangan membantu Netanyahu. Alih-alih memohon ke pengadilan Israel, dirinya malah meluapkan emosi dengan tantrum di sosial media. Saya terkejut karena Israel baru saja mengalami momen terhebat dalam sejarahnya, tapi malah memburu Perdana Menteri yang berjasa. Netanyahu adalah pejuang yang telah mencetak sejarah, ujar Trump. Mendengar pembelaan sang sahabat, Netanyahu langsung berlagak mengeluarkan air mata buaya. Terima kasih Presiden Trump, saya sangat tersentuh dengan dukungan tulus Anda. Saya berharap dapat terus bekerja sama dengan Anda untuk mengalahkan musuh bersama, tutur Netanyahu. Di sisi lain, dukungan Trump kepada sang sahabat sejatinya cukup ironis, sebab dirinya lebih sibuk mengurusi negara lain saat rakyatnya terus menggelar demo besar-besaran. Penduduk Paman Sam kecewa dengan keputusan sang presiden yang menyerang Iran secara sepihak. Apalagi sebelumnya warga AS juga sempat demo karena perlakuan kotor Trump kepada imigran. Namun, upaya Trump untuk cari muka ini malah berujung sia-sia karena dikecam pemerintah Israel. Sejumlah petinggi oposisi nggak suka dengan sikapnya yang sok ikut campur urusan negeri Zionis. Bahkan salah satu kecaman paling sadis keluar dari mulut Simcha Rothman. Padahal politikus 44 tahun ini berasal dari partai religius Zionis selaku mitra koalisi terdepan Netanyahu. Bukan peran Presiden Amerika Serikat untuk ikut campur dalam proses peradilan di Israel. Manajemen kasus Netanyahu mengubah citra Israel menjadi negara republik tak bertuan, kecam Rothman. Dapatkan sneakers keren bahan premium tahan banting di segala medan cuma 100 ribuan. Cek linknya yang di bawah ini. Kembali dikepung sekutu-sekutu Palestina. Kejahatan Israel ternyata malah semakin membara setelah gencatan senjata dengan Iran. Bukannya menahan diri untuk berperang, negeri Zionis malah kembali memborbardir Gaza. Israel melanjutkan rencana licik untuk menguasai bumi Palestina serta melenyapkan Hamas. Sekarang fokusnya beralih kembali ke Gaza untuk memulangkan para sandera dan membubarkan rezim Hamas. Saya bangga memiliki hak istimewa untuk memimpin organisasi ini selama periode ini, ucap Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir. Padahal rencana kotor Israel ini sudah ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat. Negeri Paman Sam lebih menginginkan gencatan senjata kembali diwujudkan di Gaza. Namun, menteri-menteri Israel menolak mentah-mentah perdamaian untuk negeri para nabi. Kami tidak akan meninggalkan wilayah yang telah kami taklukkan. Usulan tersebut hanya akan menjadi jalur hidup bagi Hamas, ujar Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Keputusan untuk menyerang Palestina malah menjadi mimpi buruk bagi Israel. Negeri Zionis langsung dihantam rudal kiriman dari sekutu Hamas yakni pejuang Houthi. Kelompok paramiliter Yaman ini mengirimkan misil balistik ke daerah Be'er-Sheva. Jenderal Yahya Saree dengan tegas mengklaim serangan ini untuk membela rakyat Palestina. Dengan pertolongan Tuhan dan mengandalkannya, Yaman akan melanjutkan operasi pendukungnya hingga agresi terhadap Gaza berhenti dan blokade dicabut. Serangan mendadak Houthi ini sukses membuat Israel kembali dihantui ketakutan. Sirine peringatan terus berbunyi memaksa rakyat Zionis kocar-kacir mencari perlindungan. Kiriman rudal balistik Houthi dengan mudah menembus Iron Dome yang belum pulih usai diserang Iran. Dapatkan sneakers Adidas yang buat stylemu jadi makin keren. Cek linknya di bawah ini. Dengan kehancuran yang semakin besar, akankah Israel segera kehilangan kedaulatannya dalam waktu dekat?